Kali ini kedatangan motor Beat injeksi mengeluhnya di tanjakan Brebet ya. Pertama-tama yang akan kita lakukan mengukur tekanan injeksi ya. Kita buka dulu bagian ini. Tekanan injeksinya dia ada di bawah sini ya. Kita buka ini injeks motor Beat lama ya. Kita buka bagian ini, kita buka begini. Kemudian kita melakukan pengukuran terhadap tekanan injeksi ini ya. Tekanan normal dari motor Beat itu 40 sampai 45 PSI ya. Jika nanti tekanannya di bawah itu berarti dinamo full pumpnya sudah mengalami kalah ya, sehingga nanti harus diganti dengan baru ya. Atau juga karena saringan injeksi yang sudah mengalami kotor ya. Kita sudah tusuk, mari kita hidupkan sepeda motornya. Coba dihidupkan. Coba digas. Ini ketika digas dia hanya mencapai tekanan di 10 PSI saja ya. Itu jadi tekanannya ini hanya mencapai 10 PSI saja ya. Sehingga otomatis dinamo full pumpnya ini harus diganti dengan yang baru ya. Mari kita melakukan langkah-langkah untuk membongkar dinamo full pump dari motor Beat injeksi ini ya. Ini motornya. Jadi kita buka, tarik ke atas begini ya. Jadi seperti ini penampakannya. Nanti kita akan membuka ini ya. Jadi pertama-tama yang kita buka itu filter bensin seperti ini. Nanti ini kita akan bersihkan ya, ditiup dengan angin kompresor. Kemudian kita cungkil ya. Jadi kabelnya ini kuning merah hitam merah ya. Ini tidak boleh terbalik pada waktu pemasangannya ya. Kita cungkil ini terlebih dahulu, cungkil begini. Begitu juga sebelah sini. Kemudian sebelah sini. Ini juga ya. Kita tarik begini ya. Ini kita cabut dulu. Ini kita tarik begini. Menariknya secara hati-hati sekali nih ya. Kemudian ini rotak ya. Kita ganti rotak saja ini ya. Jadi penyebab berebet pada motor injeksi itu selain daripada dinamo yang kalah, bagian filter ini juga menjadi salah satu penyebab dari motor matic atau injeksi yang berebet ya. Sehingga ini wajib dibersihkan. Tetapi dalam motor ini tadi karena tekanannya sangat rendah sekali, hanya 10 PSI, itu otomatis dinamo yang kalah ya, sehingga harus diganti dengan yang baru seperti ini ya. Misalnya tekanan dinamonya normal 40 sampai 45, dia tetap berebet. Itu bagian di injektor juga yang bermasalah ya. Itu harus diperhatikan injektor, kabel busi atau juga busi ya. Tetapi kali ini yang bermasalah itu adalah dinamo full pump, di mana tekanannya hanya mencapai 10 PSI saja ya. Mari kita melakukan langkah-langkah pemasangan kembali ya. Dinamo full pump itu tidak boleh terbalik ya, positif dan negatif. Kalau misalnya kita melakukan pemasangan terbalik, dia bukan menyembur ya, malah dia akan menyedot ke dalam ya. Karena pada sistem yang 12 volt, kalau misalnya positif dan negatifnya terbalik, jadi perputaran dinamonya juga terbalik ya, sehingga usahakan pemasangannya tidak boleh salah ya.
pemasangannya begini. Yang merah itu positif ya. Kita masukkan begini. Kemudian yang kuning ini, sebenarnya ini dulunya warnanya putih ya, karena sudah kena akarat ya warna kuning ya. Yang kuning ini warna di negatif ya. Kita masukkan begini. Ini pemasangan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasang di sini ya. Penutup ininya kita kasih keluar. Jangan lupa setiap kali pemasangan rotak, di sini ada karet ya. Karet ini fungsinya supaya bensinnya tidak bocor. Apabila karet ini rusak atau lupa dipasang, justru tekanannya juga tidak maksimal ya. Sehingga usahakan karet ini juga harus dipasang dengan baik, dipasang dengan rapi ya. Selanjutnya mari kita masukkan ke dalam seperti ini. Sambil kita tarik kabel di sini ya, supaya kabelnya jangan terlipat. Bisa dilihat dari sebelah sini ya. Didorong. Ini sudah masuk. Jadi kita mengeluarkan ini. Jadi kita pasangnya begini ya. Ini nanti lurus di sini. Di sini tekan begini. Setelah kita tekan sampai bunyi klik, jangan lupa karet ini dipasang di sebelah sini. Atau juga bisa dipasang di sini ya. Ini sudah kita bersihkan tadi ya. Selanjutnya pemasangannya begini. Tekan dulu, kemudian diputar begini ya. Kemudian mari kita pasang kembali tadi kabel yang tadi. Kabel yang ini ya. Ini kabel 2 ini untuk indikator bensin ya. Sudah kita pasang. Jangan lupa ditekan begini ya. Tekan begini. Ini juga ditekan. Selanjutnya kita rapikan kabel ini ya. Jadi kita melakukan pemasangan kembali terhadap dinamo full pump dari motor Beat ini ya. Pemasangannya harus hati-hati supaya kabelnya tidak tergores. Justru kalau kabelnya tergores bisa menyebabkan korslet di dalam ya, jika nanti misalnya dia bersentuhan ya. Kemudian kita pasang bagian ini. Kita pasang bagian ini juga. Kemudian kita Kemudian kita tusukkan ini. Jangan lupa diukur kembali tekanan dinamo full pumpnya sebelum kita memasang semua ya. Seperti itu ya. 3. Coba kita hidupkan kontakan. Kita starter motornya.
Jadi coba kontak lagi. Kontak lagi, hidupkan. Jadi ini sudah pada tekanan normal ya. Coba kita hidupkan motornya. Itu sudah mencapai tekanan normal ya. Jadi sudah mencapai 40 sampai 50 ya. Berarti ini sudah normal ya. Dan apabila rotak yang mencapai 60 PSI itu juga tidak bagus ya. Dia pada posisi normal, rotak itu 40 sampai 45 saja ya, dan tertinggi itu 50 ya. Dan apabila di atas 60 ke atas, justru yang akan terjadi juga motor itu juga bisa berebet ya. Sehingga misalnya kalau kita menggantikan dinamo full pump yang baru, tekanannya di atas 60 ke atas, itu tidak boleh dipakai ya, harus diganti dengan yang baru lagi ya, yang tekanannya standar ya, 40 sampai 45 dan toleransi tertingginya 50 ya, seperti dalam rotak dinamo full pump ini ya, seperti itu ya. Demikian tadi berebet dari motor ini karena dinamo full pumpnya mengalami lemah ya, atau sudah rusak. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe.